Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena Kau baik bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami rindu Roh Kudus singkapkanlah firman Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-27 sampai ayat yang ke-29, demikian bunyi firman Tuhan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara bahwa Allah telah merancang hidup saudara dan saya ada di dalam kekekalan. Dan apa yang sudah Allah rancang bagi kita itu sudah paten dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun juga. Dan kita tahu bahwa kekekalan yang Allah berikan bagi kita, Dia mau supaya saudara dan saya harus mengalami itu di dalam perjalanan kehidupan kita. Namun sayangnya firman Tuhan mencatat waktu apa yang Allah berikan kepada manusia itu hilang dari kehidupan manusia ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Nah, kita bersyukur melalui kehidupan Yesus Kristus. Apa yang pernah hilang dari kehidupan manusia yang menjadi pemberian Allah kepada manusia itu dikembalikan lagi kepada manusia. Yaitu Allah memberikan kuasa, Allah memberikan kemampuan, Allah memberikan kreativitas. Itu semua diberikan kepada manusia. Itu berarti bahwa apa yang telah Allah berikan kepada manusia, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, ada banyak masalah, itu tidak bisa merubah rancangan Tuhan atas kehidupan manusia. Nah, Allah mau saudara dan saya harus mengalami apa yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita, yaitu hidup yang kekal itu. Kalau kita baca di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan bahwa rancangan Allah bagi hidup manusia adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita, bukan rancangan kecelakaan. Itu berarti bahwa sekalipun manusia itu hidupnya ada masalah, ada problem, tetapi sukacita, damai sejahtera itu tidak akan hilang dalam hidup manusia. Namun kita lihat hari-hari ini situasi keadaan membuat banyak orang itu bisa hilang damai sejahtera. Situasi keadaan bisa membuat banyak orang itu hilang sukacita. Dan itu dialami oleh banyak orang. Oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita semua, mari kita belajar untuk mengenal Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kekal itu akan saudara dan saya miliki di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan, dikatakan waktu banyak orang datang mengikuti Yesus karena mereka bukan mencari yang kekal yang dibawa oleh Yesus, tetapi mereka mencari apa yang menjadi kebutuhan mereka. Karenanya kalau kita baca lewat bacaan firman Tuhan di saat ini, Yesus berkata kepada mereka, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu menjadi kenyang. Nah, di sini Yesus ingin menyatakan bagi kehidupan saudara dan saya yang membaca kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar untuk mengenal siapa Yesus dalam hidup kita. Jangan kita mau mengikuti Yesus, mau mengenal Yesus karena kita ingin supaya hidup kita diberkati dengan kekayaan, agar kita dipenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi marilah kita mengenal Yesus, mau mengikuti Yesus, untuk kita mau mengalami apa yang sudah Allah berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang harus saudara dan saya kejar di dalam seluruh kehidupan kita. Makanya pada ayatnya yang ke-27 dikatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah
yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, dikatakan waktu pada saat itu orang-orang yang mengikuti Yesus itu bertanya, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayatnya yang ke-29, Yesus berkata kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah untuk engkau bisa mendapat kehidupan yang kekal itu, yaitu hendaklah engkau percaya kepada Dia. Makanya tadi saya katakan kepada saudara, mari kita belajar untuk percaya Yesus dalam hidup kita. Kalau saudara mau hidup berkemenangan, kalau engkau mau terus mengalami kehidupan yang baik di dalam hidupmu, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada banyak kebutuhan saudara yang seolah-olah saudara merasa bahwa saudara itu tidak bisa lagi melakukannya. Tetapi kalau engkau mengenal siapa Yesus dalam kehidupanmu, maka saya percaya apapun tantanganmu, engkau akan menjadi orang Kristen yang terus percaya kepada Tuhan tanpa bimbang dan ragu sedikit pun di dalam kehidupanmu. Hari-hari ini mari kita belajar untuk mengenali Yesus dalam hidup kita. Kita percaya kepadanya. Percaya di sini bukan berapa lama saudara jadi Kristen. Percaya di sini bukan karena saudara memegang jabatan-jabatan di dalam gereja. Percaya di sini bukan karena engkau seorang pengkhotbah yang fasih. Percaya di sini bukan karena engkau rajin membaca Alkitab, tetapi percaya di sini adalah ketika engkau bisa mendengar perkataan firman-Nya, mengambil itu dalam hidupmu, dan engkau melakukannya, menjalani hari-hari hidupmu seperti firman yang kau tangkap daripada Allah. Nah, itu yang namanya kita percaya kepada Tuhan. Banyak orang Kristen berkata dia percaya Yesus, tapi kenyataannya dia tidak percaya. Contoh, dia hidup dalam keputusasaan, dia hidup di dalam hal-hal yang terkadang tidak seperti apa yang diinginkan Tuhan. Nah, itulah yang membuat sehingga tandanya ia tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita bangun percaya kita kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, karena hanya dengan percaya kepadanya maka kehidupan kekal itu akan saudara miliki di dalam kehidupan saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, membuat kita terus percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah kami yang mendengarkan firman, kami mau belajar untuk melakukan apa kata firman-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Yesus Kristus ada bagi kami. Biarlah kami terus membangun percaya kami kepada Yesus Kristus, karena kami percaya melalui kehidupan Yesus Kristus maka kekekalan itu akan kami alami dalam hidup kami. Kami ingin agar kehidupan kami ini tidak sia-sia, kami tidak menjalaninya dengan kesia-siaan, kami ingin mengalaminya dengan penuh kemenangan dan sukacita. Biarlah Roh Kudus menolong dan memampukan setiap kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.